Selamat datang kembali di channel saya. Di channel ini kita akan membahas topik-topik kesehatan, tentunya dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya bisa bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, minggu lalu kita tidak membahas tentang kelanjutan seri panca indera kita karena saya tertarik untuk membahas tentang pandemi-pandemi yang pernah terjadi di masa-masa lalu ya. Buat teman-teman yang penasaran pandemi-pandemi apa, linknya ada di atas sini. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan panca indera kita. Kita sudah membahas 3, yaitu mata, telinga, dan juga lidah. Dan hari ini kita akan membahas yang keempat, yaitu panca indera kulit. Mungkin kita tidak pernah mendengar atau tidak pernah memikirkan ada berapa sih sel kulit kita itu. Kenapa sih kulitnya dia warnanya lebih cerah, lebih terang daripada kulit saya? Kenapa ada orang mengalami albino? Nah, kenapa kita bisa berkeringat dan kenapa keringat kita bau? Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai selesai karena pasti akan bermanfaat buat teman-teman semua. Kulit itu adalah organ terbesar dalam tubuh manusia. Meskipun kelihatannya tipis, tapi kalau kita ambil semua kulit kita dan kemudian kita timbang, maka kulit itu bisa sampai dengan 10%, 15% dari total berat tubuh kita. 15% dari total berat tubuh kita, jadi kalau saya misalnya 70 kilo, 15%-nya itu 10 kilo. Jadi kulit saya dikeluarkan itu beratnya sampai 10 kilo, teman-teman. Menjadi satu organ terbesar, tentu saja selnya juga sangat banyak. Kulit kita punya sekitar lebih dari 300 juta sel kulit. Dan untuk setiap 1 inci atau 2,5 cm kulit kita, jadi sekitar segini, kulit kita segini itu ada 14 juta sel untuk setiap 2,5 cm kulit kita, 14 juta sel, 20 pembuluh darah, dan 1000 ujung-ujung saraf. Makanya sangat sensitif kulit kita ini ya. Dan kulit ini menjadi organ terbesar dan dia juga membentuk kita. Kalau kulit kita dilepas dan kulit semua orang dilepas, maka semua orang akan tampak sama saja. Ya, jadi kecantikan, kegantengan seseorang itu ditentukan dari kulit yang membentuk permukaan luar tubuhnya. Karena di dalamnya kita semua ini sama. Jadi, ya jangan sombong kalau kamu berpenampilan lebih baik dari yang lainnya ya. Fungsi pertamanya yang sudah kita semua tahu itu sebagai sensor ya. Kita bisa merasakan panas, merasakan dingin, merasakan tekanan, nyeri itu dari kulit kita. Kulit kita itu berfungsi sebagai pelindung. Kulit kita ini organ tubuh terluar. Jadi dia melindungi tubuh kita dari berbagai benda-benda di luar sana yang bisa melukai diri kita. Makanya kulit kita ini ketebalannya berbeda ya. Kulit yang paling tebal di manusia itu di telapak tangan dan telapak kaki, karena memang itu yang paling sering bergesekan dengan dunia luar. Sedangkan yang paling tipis itu ada di kelopak mata. Kulit pada kelopak mata itu sekitar 0,02 mm, sedangkan pada telapak kaki yang paling tebal itu 1,4 mm. Ya, kulit ini selain melindungi dengan ketebalannya, dia juga punya kelenjar apokrin yang berfungsi untuk mengeluarkan sedikit lapisan lemak. Tujuannya apa? Supaya kulit kita itu lembab. Nah, kalau kulit kita lembab, dia tidak gampang rusak. Kalau kulit kita kering, dia gampang pecah, gampang lecet ya. Makanya terlalu kering kulit kita juga tidak baik ya. Nah, bicara soal kulit, kita pasti pernah berpikir, apa yang membuat warna kulit seseorang itu berbeda dari yang lainnya? Kenapa sebagian orang kulitnya lebih cerah, sebagian lebih gelap ya? Yang menentukan perbedaan warna kulit itu ada sel namanya melanosit. Melanosit memproduksi melanin yang mempengaruhi warna kulit kita. Semakin tinggi melanin dalam tubuh kita, maka warna kulit kita akan menjadi semakin gelap. Melanin itu punya fungsi proteksi terhadap sinar ultraviolet. Jadi, orang yang sebenarnya punya warna kulit lebih gelap itu dia lebih tahan terhadap sinar ultraviolet dibandingkan orang yang kulitnya lebih cerah ya. Jadi, ultraviolet itu bisa menyebabkan kanker, maka orang yang punya kulit lebih gelap itu lebih tahan terhadap risiko kanker. Makanya saya juga heran kalau ada orang yang sudah punya kulit gelap malah iri dengan orang-orang yang punya kulit lebih terang. Sebenarnya kulit gelap itu kelebihan loh. Pada beberapa kasus, orang-orang itu tidak punya melanosit sehingga melaninnya tidak bisa diproduksi. Ketidakadaan melanin membuat warna kulit menjadi sangat putih. Ya, itulah yang disebut dengan albino. Melanin ini juga terdapat pada rambut dan juga terdapat pada mata, sehingga pada pasien-pasien albino yang jadi putih itu bukan cuma kulitnya saja, tapi juga kena di matanya dan kena di rambutnya. Makanya semuanya berubah ya. Jadi kulit itu melindungi kita dari benda-benda di luar dan juga melindungi kita dari sinar ultraviolet. Lalu bukan cuma itu, kulit juga melindungi kita dari makhluk-makhluk halus.
Ya, makhluk halus. Nah, maksud saya bukan hantu ya atau setan, tapi bakteri-bakteri, kuman-kuman yang tidak bisa kelihatan. Nah, bagaimana kulit melindunginya? Kulit melindunginya dengan dua cara. Yang pertama tadi sebagai pelindung fisik ya, dia kuman mau masuk, ada kulit sebagai pelindung fisik. Tapi yang kedua, kulit melindungi kita itu dengan cara bahwa kulit ini ternyata di atas kulit itu ada bakteri normal yang hidup. Ribuan bakteri normal. Maksudnya apa? Bakteri normal ini sebenarnya bakteri yang baik. Dia hidup di permukaan kulit kita, tapi dia tidak membuat kita sakit. Loh, kok bisa begitu? Ya jangan heran, karena memang bukan cuma di kulit, tapi di seluruh organ tubuh kita itu memang ada bakteri-bakteri baik yang ada di situ, tapi dia tidak membuat sakit. Nah, bakteri-bakteri ini ketika mereka ada di situ dan bakteri yang jahat mau masuk dari luar, bakteri yang jahat ini tidak dapat rumah ya, seperti kos. Kalau kos-kosan itu full karena bakteri-bakteri baik, dan ada penyusup mau masuk, nah si penyusup ini tidak bisa masuk sehingga dia tidak bisa menginfeksi kita. Nah, itulah peran dari bakteri-bakteri baik. Jadi, bakteri juga bisa baik loh. Nah, tapi ya pada keadaan-keadaan tertentu di mana sistem kekebalan tubuh kita menurun, maka bakteri-bakteri baik ini pun jadinya bisa menginfeksi. Pada pasien-pasien yang menderita penyakit imun seperti HIV, AIDS, yang mana kekebalan tubuhnya menurun, maka bakteri-bakteri menyerang kulitnya. Makanya kita lihat pada pasien AIDS itu banyak penyakit-penyakit kulit yang menyerang dia, karena bakteri-bakteri yang harusnya baik ini menjadi jahat dan menyerang dia kembali. Bicara soal kulit juga, kulit ini berperan dalam mengatur suhu tubuh manusia. Pernah tidak sih kalian berpikir kenapa suhu tubuh manusia itu selalu berkisar hampir sama ya? Suhu normal manusia itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Mau di luar panas, di luar dingin, atau seperti apapun keadaan lingkungan luar kita, tapi kita tetap bisa mempertahankan suhu tubuh kita. Nah, tubuh kita itu punya mekanisme yang cukup kompleks untuk mengatur suhu tubuh kita. Karena kalau suhu tubuh kita naik terlalu tinggi, itu berbahaya, terendah pun berbahaya. Nah, untuk mengatur suhu tubuh ini, banyak organ yang terlibat dan salah satunya itu kulit ya. Ketika suhu di luar menjadi terlalu panas misalnya, maka otak kita akan mengirimkan sinyal ke kulit kita sehingga kelenjar keringat kita itu yang ada dalam kulit kita mengeluarkan keringat sehingga tubuh kita menjadi lembab. Keringat itu membuat kita lebih dingin supaya suhu tidak keluar ya. Sebaliknya ketika di luar terlalu dingin, maka kulit kita itu ototnya akan berkontraksi sehingga rambut-rambut yang ada di kulit kita jadinya berdiri. Nah, ketika rambut-rambut itu berdiri, maka dia akan menahan panas supaya panas tidak keluar, jadi kita tidak gampang kedinginan ya. Tadi kita bicara soal keringat, tahu tidak kalau kita punya 4 juta sel keringat dalam tubuh kita. Keringat ini teman-teman sebenarnya tidak menimbulkan bau. Dalam kulit kita itu ada dua kelenjar yang tadi saya bilang, kelenjar apokrin di awal yang membuat tubuh kita lembab, dan kelenjar keringat yang mempertahankan panas tubuh kita. Nah, kelenjar apokrin ini kan mengeluarkan lemak ya. Nah, lemak itu pun sebenarnya tidak bau, tetapi bakteri-bakteri baik tadi itu ataupun ada bakteri-bakteri lain itu memakan lemak-lemak ini, dan ketika mereka makan lemak ini mereka mengeluarkan zat yang menimbulkan bau badan kita. Jadi sebenarnya yang membuat kita bau badan itu bakteri yang memakan lemak yang dihasilkan tubuh kita. Makanya kita kalau mandi bakteri-bakterinya mati, lemak-lemaknya bersih, kita tidak bau lagi. Nah, sedikit bonus teman-teman, sidik jari kita itu juga ditentukan oleh kulit kita ya. Bentuk yang unik dari kulit kita pada ujung-ujung jari kita lah yang membentuk sidik jari kita. Nah, tapi memang ada beberapa kasus seperti pada penyakit Naegeli syndrome itu kulitnya mengalami gangguan sehingga tekstur sidik jari itu hilang, berubah. Jadi orang yang mengalami Naegeli syndrome ini tidak memiliki sidik jari. Setiap menit itu ada 30.000 sampai 40.000 sel kulit kita yang mati ya. Dan kalau ditimbang ya, itu kira-kira dalam 1 tahun ada 4 kg sel kulit kita yang mati ya. Bayangkan, kulit kita yang mati itu 4 kg per tahun. Tapi kok tidak pernah kelihatan ya, karena dia kan keluarnya sedikit-sedikit, halus, tidak sekaligus 4 kg ya. Jadi debu-debu yang ada di rumah kamu itu sebagian besar bisa saja adalah sel kulit kita yang terlepas. Bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa mungkin sekitar 50% debu yang ada di rumahmu itu adalah sel kulit manusia, sel kulitmu yang terlepas ya. Kalau ditimbang bisa jadi 4 kilo tuh per tahun per orang. Tenang saja, ada yang pergi, ada yang datang ya. Ada yang mati, ada yang kembali. Ketika sel-sel ini mati, kulit sudah meregenerasi sel-sel baru. Proses regenerasi kulit ini berlangsung 28 hari atau 1 bulan. Nah,
Jadi artinya dalam 1 bulan itu kulit kita yang baru sudah bisa menggantikan kulit kita yang lama. Makanya kalau teman-teman ada yang punya penyakit kulit, misalnya jerawat atau penyakit kulit apapun, dan menggunakan obat, efeknya itu tidak bisa instan karena dia menunggu proses regenerasi ini. Biasanya sih dianjurkan 2-3 periode pergantian kulit baru mulai kelihatan dampak ya. Jadi 2-3 bulan baru mulai ada dampak dari penggunaan obat-obatan untuk mengatasi masalah pada kulit teman-teman. Tapi meskipun dia bisa regenerasi sendiri, tapi kulit kita ini pun perlu dijaga karena pada beberapa kasus ada kerusakan kulit yang sulit atau bahkan tidak bisa sembuh ya. Misalnya, mungkin teman-teman pernah merasa di bagian kaki kalian, bagian pinggir luarnya itu menjadi tebal ya. Nah, itu namanya kalus ya. Nah, kalus ini disebabkan oleh satu gesekan atau satu trauma fisik yang terjadi lama berulang-ulang secara kronis pada satu bagian tubuh tertentu sehingga kulit di situ itu menjadi lebih tebal. Nah, makanya pada kaki bagian luar itu biasanya pada orang-orang yang sering duduk bersila, maka ada bagian di kakinya bagian luar itu yang akan sedikit tebal. Atau pada orang-orang yang sering menggunakan sepatu yang terlalu sesak, ya, dan tidak menggunakan kaos kaki. Kalau kaos kaki itu kan dia mengurangi gesekan. Nah, kalau sepatunya terlalu sesak dan tidak pakai kaos kaki, maka itu akan menimbulkan gesekan-gesekan dalam jangka waktu panjang yang menimbulkan kalus ini ya. Tapi jangan khawatir, kalus masih bisa disembuhkan walaupun agak lama proses penyembuhannya. Nah, tapi pada keadaan trauma-trauma tertentu yang berat ya, luka-luka yang berat yang tidak ditangani dengan baik itu, maka kulit ini bisa berubah menjadi satu jaringan ikat, menjadi satu bekas luka yang teman-teman mungkin pernah lihat pada teman-teman punya teman yang atau keluarga teman-teman ada bekas luka yang beda. Bedanya apa? Bekas luka ini dia tidak seperti kulit normal yang elastis. Dia tidak elastis ya, makanya dia kaku dan dia juga tidak punya kelenjar keringat. Jadi bekas luka itu kaku, tidak punya kelenjar keringat dan dia lebih keras daripada kulit biasanya dan dia sudah tidak bisa dikembalikan ya. Mungkin satu-satunya jalan untuk mengembalikannya adalah dengan operasi mengangkat jaringan ikat itu, kulit yang sudah berubah menjadi jaringan ikat, kemudian menggantikannya dengan kulit yang baru ya, dipasang kulit baru itu di situ dan supaya diharapkan bisa nyambung dengan kulit yang sudah mati itu. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mendapatkan informasi yang baru dari sini? Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dan subscribe jika berkenan untuk mendapatkan video-video tentang dunia kedokteran yang tentu saja menarik dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Sampai di sini, salam sehat.